Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil listrik Hyundai Ioniq. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil listrik Hyundai Ioniq tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran. Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Hyundai Ioniq. Bagi Anda yang tertarik dengan mobil Hyundai Ioniq ini, silakan bisa menghubungi Mas Asor. Beliau adalah marketing untuk mobil Hyundai wilayah Solo. Di sini Anda bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai stok dan juga promo lainnya. Langsung saja, inilah mobil listrik Hyundai Ioniq warna putih yang kita review. Pertama, kita mulai dari masalah dimensi. Mobil listrik Hyundai Ioniq ini memiliki lebar 1,82 meter dengan tinggi sekitar 1,475 meter. Mobil ini terbilang cukup lebar sehingga idealnya untuk garasi lebarnya sekitar 2,5 meter. Untuk panjangnya sendiri, mobil Hyundai Ioniq ini memiliki panjang 4,47 meter. Sekarang kita lihat secara lebih dekat, mulai dari bagian depan. Di sini untuk bagian depan di tengah terdapat emblem Hyundai. Lalu untuk grillnya tidak ada lubang karena mobil ini merupakan mobil listrik. Di bagian lampu utama di sini sudah menggunakan lampu jenis LED. Sedangkan untuk lampu sennya menggunakan lampu jenis bolam. Nah, untuk lampu sennya terletak di ujung depan sini. Di bagian bawah di sini terdapat lampu LED. Ini fungsinya kurang lebih hampir sama dengan fog lamp. Lalu untuk bagian depan juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Untuk sensor parkirnya berjumlah 1, 2 di bagian depan, 3 di depan kiri, dan 4 di sisi kiri. Total untuk bagian depan terdapat 4 buah titik sensor parkir. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Ini adalah tampilan mobil listrik Hyundai Ioniq. Dilihat dari samping, kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian atas, mobil Hyundai Ioniq ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Ini menambah kesan elegan pada mobil. Lanjut ke bagian jendela. Untuk jendela di sini bagian atas listnya berwarna hitam, untuk pilar B-nya juga berwarna hitam, sedangkan untuk list bagian bawahnya terdapat list berwarna kuning. Dari bagian jendela lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya di sini memiliki cover sewarna bodi, serta di bagian ujungnya juga terdapat lampu sen. Dan untuk handle pintunya di sini menggunakan handle pintu model tarik, serta dilengkapi juga dengan tombol untuk keyless. Sehingga untuk membuka pintu tinggal tekan tombol ini. Selanjutnya di bagian depan di sini terdapat emblem Blue Drive. Ini berfungsi untuk menandakan bahwa mobil yang kita kendarai ini merupakan mobil listrik. Dan untuk velgnya menggunakan velg berukuran 16 inci dengan desain seperti ini. Untuk desainnya sangat tegas. Untuk ban yang digunakan menggunakan ban merek Kumho dengan profil ban berukuran 205/60 R16 dengan kode 92H. Lanjut ke bagian sisi samping bawah. Nah, di sini untuk bagian bawah pintu terdapat list berwarna hitam dengan aksen warna krom pada bagian samping. Mobil ini memiliki ground clearance 150 mm. Di sini untuk handle pintunya kombinasi antara warna putih dan warna silver. Untuk bagian samping kacanya sudah dilapisi kaca film merek Smith. Lalu untuk slot listriknya ada di sebelah kiri. Dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil listrik Hyundai Ioniq warna putih. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan antena model shark fin. Lalu untuk kaca belakang sudah dilapisi dengan rear defogger untuk penghilang embun. Untuk kaca belakangnya ini terdiri dari dua bagian. Kedua kaca ini dipisahkan oleh sebuah pilar. Untuk bagian pilar ini juga terdapat lampu head mount stop lamp. Ini fungsinya kurang lebih sama seperti spoiler. Untuk kaca bagian bawah di sini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Lalu untuk bagian lampu remnya di sini menggunakan lampu jenis LED. Untuk desain lampunya di sini sangat futuristik. Untuk lampu sen menggunakan lampu jenis bolam. Kemudian di bagian backdoor untuk bagian tengah di sini terdapat emblem Hyundai. Di sisi kanan terdapat emblem elektrik untuk menandakan bahwa mobil ini merupakan mobil listrik. Serta tidak ketinggalan ada emblem Ioniq. Dan di bagian atasnya terdapat kamera mundur. Ini sangat membantu untuk visibilitas kita ketika parkir.
Lanjut di bagian bawah, di sini untuk underguard belakang berwarna hitam dengan model lampu di bagian tengah, serta di sini juga terdapat reflektor model vertikal. Untuk bagian belakang di sini dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 1, 2 di bagian belakang, 3 di bagian belakang kanan, dan 4 di sisi kanan belakang. Total ada 4 buah sensor parkir pada bagian belakang. Mobil listrik ini menggunakan tenaga baterai dengan penggerak roda depan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Hyundai Ioniq. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Untuk handle pintu bagian depan sudah dilengkapi tombol keyless. Ketika ditekan, secara otomatis spionnya membuka, dan juga di sini di bagian handle pintu terdapat semacam illumination lamp. Sekarang kita mulai masuk ke bagian interior depan. Di sini bisa kita lihat untuk tampilan door trimnya full berwarna hitam. Untuk bagian atas di sini menggunakan bahan plastik. Lalu di bagian handle pintu di sini berwarna silver. Di ujung atas di sini terdapat speaker jenis tweeter. Ini berfungsi untuk menghasilkan efek treble, dan untuk joknya memiliki memory seat berjumlah 2 buah. Lanjut ke bagian tengah. Di sini terdapat beberapa tombol. Untuk bagian atas di sini untuk auto folding. Kemudian di bagian bawah di sini pengaturan untuk electric mirror. Lalu ada window lock, kemudian central lock. Dan untuk tombol power window-nya ada auto di bagian pengemudi dan sisi penumpang depan, ada laci penyimpanan kecil. Untuk bagian armrest di sini menggunakan bahan soft touch, dan di ujung bawah di sini terdapat 1 buah cup bottle holder dan laci penyimpanan, serta ada speaker utama di bagian bawah. Nah, dari bagian door trim sekarang kita lanjutkan ke bagian dalam. Di sisi pintu di sini terdapat set black Ioniq. Untuk tampilan dashboardnya di sini full berwarna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian atas di sini terdapat ventilator AC. Lalu untuk bagian dashboard atas ini terdapat aksen jahitan. Untuk bagian tengah terdapat kisi AC. Di sini terdapat beberapa tombol. Untuk yang paling kiri tombol untuk stability control. Kemudian ada tombol blind spot warning. Ini tombol untuk pengaturan kecerahan pada MID. Dan ini tombol untuk pengaturan leveling lampu. Di bawahnya lagi ada indikator timing dan juga indikator untuk charger. Untuk di bagian tengah di sini terdapat fuse box atau berfungsi sebagai kotak skring. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini memang menggunakan transmisi otomatis, dan di sebelah kanan ini adalah tuas untuk pembuka kap mesin. Dari bagian dashboard kita masuk untuk melihat secara lebih jelas. Kita mulai dari bagian setir. Di sini untuk sisi setir di bagian tengah terdapat emblem Hyundai. Kemudian ada airbag untuk sisi pengemudi. Lalu di sebelah kiri terdapat audio switch steering. Ini berfungsi untuk mengontrol head unit dari bagian setir. Untuk tombolnya sangat lengkap sekali, termasuk diantaranya ada tombol handsfree. Kemudian untuk sebelah kanan di sini terdapat tombol untuk fitur cruise control. Masih di bagian sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu dan juga ada auto headlamp. Dan di sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper serta sudah dilengkapi dengan fitur auto intermittent. Dan yang menarik di sini terdapat pedal shift, tetapi untuk pedal shiftnya ini bukan untuk pengaturan transmisi, tetapi lebih ke fitur engine brake atau yang biasa kita kenal dengan istilah regenerative braking. Untuk tombol start stop engine-nya terletak di bagian tengah dashboard. Ada tuas untuk pengaturan setir. Di sini untuk setirnya bisa diatur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga memudahkan pengemudi menemukan posisi mengemudi yang paling ergonomis. Untuk mengujinya kembali, tinggal kita dorong tuas ini ke atas. Untuk tampilan layar cluster meternya di sini juga sudah full TFT. Tampilannya sangat modern, semuanya sudah dalam bentuk digital. Nah, sekarang kita coba nyalakan mesinnya. Ketika mesin ini kita nyalakan, nah ini berbeda dengan mobil biasa. Di mobil listrik ini sama sekali tidak ada suara. Begitu kita nyalakan, di sini kita langsung disambut oleh tampilan TFT yang sangat menarik. Ada indikator yang sangat lengkap di bagian cluster meter ini. Mulai dari indikator kapasitas baterai, kemudian speedometer, ada indikator tire pressure atau tekanan ban, kemudian ada indikator suhu mobil, serta indikator odometer atau jumlah perjalanan yang sudah dilakukan. Untuk lebih detailnya, nanti akan kami jelaskan di video khusus mengenai penjelasan dari fitur-fitur yang ada di TFT mobil Hyundai Ioniq ini. Dari bagian setir, sekarang kita lanjutkan ke bagian tengah. Nah, ini adalah tampilan untuk bagian head unitnya. Untuk tampilan head unitnya di sini model head up. Ini support dengan berbagai fitur canggih, diantaranya juga terkoneksi dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay, sehingga selama perjalanan bisa terkoneksi dengan smartphone kita. Selain itu juga terdapat berbagai fitur standar lainnya, diantaranya ada radio,
kemudian ada media yang bisa digunakan untuk USB, dan juga fitur Bluetooth. Untuk unitnya ini terkoneksi jadi satu dengan bagian dashboard. Nah, di sini untuk bagian bawah terdapat dua buah kisi AC serta tombol hazard di bagian tengah. Untuk AC-nya di sini sudah menggunakan model pengaturan digital. Semuanya sudah menggunakan pengaturan model touchscreen. Ada pengaturan kecepatan fan, kemudian pengaturan suhu, serta pengaturan air sirkulator, dan juga tombol untuk AC belakang. Yang lengkapnya bahkan di sini juga dilengkapi dengan fitur penghangat dari bagian AC digital. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bawahnya. Nah, di sini terdapat beberapa slot. Di sisi paling kiri, di sini terdapat slot untuk power outlet. Kemudian untuk yang tengah terdapat slot untuk USB, dan di sebelah kanan juga slot untuk power outlet lagi. Ada laci penyimpanan untuk smartphone. Lalu untuk pengaturan transmisinya di sini sangat modern, tidak menggunakan tuas tetapi sudah digantikan dengan model tombol. Ada tombol P, R, N, dan T. Lalu di sini juga terdapat pengaturan untuk mode drive mode. Ketika tombol drive mode ini kita tekan, di sini untuk mode berkendara pada mobil akan mengalami perubahan. Untuk indikatornya bisa kita lihat di bagian cluster meter. Ketika kita tombol drive mode ini, maka di bagian cluster meter akan mengalami perubahan warna. Misalnya ke mode sport, kemudian lanjut ke bagian drive mode eco. Ada pilihan mode normal juga, masing-masing memiliki karakter warna tersendiri. Lalu ada tombol untuk penghangat kursi dan juga kamera mundur. Serta untuk bagian belakangnya di sini terdapat tombol auto hold dan juga tombol untuk menonaktifkan sensor parkir. Untuk handremnya di sini sudah menggunakan fitur electric parking brake. Di bagian depan di sini terdapat laci untuk wireless charging, sehingga kita tinggal memasukkan handphone ke sini maka secara otomatis dapat mengecas baterai. Di belakangnya terdapat dua buah cup bottle holder, ada tempat penyimpanan air juga. Dan di bagian paling belakang di sini terdapat konsol box. Untuk konsol boxnya ini memiliki cover bahan soft touch. Di dalam konsol box ini terdapat satu buah slot USB. Ini bisa digunakan sebagai tempat cas handphone. Untuk konsol boxnya sendiri terbilang cukup luas, bisa digunakan untuk menyimpan barang bawaan tambahan. Dari bagian konsol, sekarang kita kembali ke bagian depan. Kita ke bagian sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini berwarna hitam, dilengkapi dengan airbag untuk sisi penumpang depan ini. Lalu ada les berwarna chrome di bagian tengah. Ada aksen lampu warna ungu yang berfungsi untuk menambah kesan sporty. Lalu untuk bagian glove box-nya di sini menggunakan model soft opening. Ini biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis dan juga manual book. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atas di sini terdapat assist grip model retractable. Lalu untuk bagian atap di sini dilengkapi dengan sunroof. Untuk cara membuka sunroofnya, pertama kita buka covernya terlebih dahulu. Berikutnya untuk membuka bagian kacanya caranya sangat mudah. Tinggal kita tarik tombolnya ke belakang, maka secara otomatis untuk sunroofnya membuka. Fitur sunroof ini membuat tampilan mobil semakin elegan. Kemudian untuk penutupnya kembali juga sama, tinggal kita dorong ke depan, maka secara otomatis kaca sunroofnya ini akan menutup. Untuk menutup covernya tinggal kita tarik secara manual. Sekarang kembali ke bagian tengah. Di bagian tengah di sini untuk lampunya sudah menggunakan model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Untuk lampunya juga menggunakan lampu jenis LED. Kemudian di bagian tengah terdapat tempat untuk kacamata. Untuk bagian spion tengah di sini sudah dilengkapi dengan fitur auto dimming. Ini berfungsi untuk mencegah silau, terutama ketika di malam hari ada sorot lampu dari bagian belakang. Untuk bagian sun visor-nya di sini juga sudah dilengkapi dengan cermin atau vanity mirror. Dilengkapi juga dengan cover model sliding. Untuk sisi pengemudi juga sama, sun visor-nya dilengkapi dengan vanity mirror. Nah, di sini untuk lampunya terpisah. Untuk lampunya dari bagian atas, sehingga ketika malam hari jika kita ingin bercermin tinggal nyalakan lampu di bagian atas tersebut. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian interior depan mobil listrik Hyundai Ioniq terbaru di tahun 2021 ini. Salah satu hal yang menarik di sini ketika mobil dinyalakan, maka secara otomatis jok yang saya duduki ini akan menyesuaikan dengan posisi duduk sebelumnya. Jika mobil dimatikan, maka secara otomatis joknya akan mundur kembali ke posisi semula. Ini sangat bermanfaat karena pengemudi tidak perlu lagi menyetel ulang untuk posisi joknya. Di sini juga akan kami tunjukkan untuk lokasi pengisian baterainya. Nah, caranya di sini tinggal kita tekan tombol yang bergambar seperti tangki BBM ini. Nah, untuk tempat pengisian baterainya terletak di sebelah kiri mobil. Di sini kami tunjukkan untuk slot chargernya terletak di sini. Ada dua buah slot, ada slot untuk pengecasan standar dan untuk bagian bawahnya ini adalah slot untuk pengecasan secara DC atau secara cepat.
Untuk bagian atas dengan 7 titik ini merupakan pengisian standar dan di bawahnya 2 titik merupakan slot untuk pengisian secara cepat. Untuk menutupnya kembali juga caranya sangat mudah, tinggal kita masukkan slotnya seperti ini. Kurang lebih itulah gambaran untuk slot bagian pengisian daya baterai mobil Hyundai Ioniq ini. Dari bagian ini sekarang kita kembali ke bagian tengah, kita lanjutkan review setelah tadi dari bagian depan. Sekarang untuk bagian tengah. Untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti fitur utama. Di sini berwarna hitam, kemudian untuk handle pintu bagian dalam berwarna silver. Di sini terdapat power window, lalu ada laci penyimpanan kecil di bagian belakang dan juga armrest. Untuk bagian tengah di sini terdapat speaker utama, lalu untuk di bawahnya di sini terdapat satu buah cup bottle holder serta ada laci penyimpanan tambahan. Di sisi masuk terdapat side plate untuk melindungi dari lecet. Dan untuk interior bagian tengahnya kurang lebih standar. Di sini untuk joknya menggunakan jok bahan kulit. Untuk baris kedua ini memiliki kapasitas 3 penumpang. Bisa kita lihat di bagian headrestnya terdapat 3 buah headrest. Jika hanya dimuati oleh 2 orang, maka untuk baris ke tengah ini bisa digunakan sebagai armrest atau sandaran lengan. Tinggal kita tarik seperti ini. Nah, di sini juga terdapat 2 buah cup bottle holder. Bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum untuk penumpang baris kedua. Untuk bagian bawah di sini juga terdapat kisi AC, lalu ada seat back pocket dari bagian jok depan. Kurang lebih itulah gambaran untuk baris kedua mobil Hyundai Ioniq terbaru warna putih ini. Tadi ada sedikit ketinggalan, untuk bagian depan belum kami jelaskan untuk bagian joknya. Nah, di sini untuk jok sisi pengemudi berwarna hitam menggunakan bahan kulit. Kemudian untuk jok bagian pengemudi ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur. Salah satunya ada fitur untuk pengaturan jok. Nah, ada pengaturan secara reclining atau sandaran, kemudian ada pengaturan height adjuster atau pengaturan ketinggian jok, dan juga pengaturan secara sliding atau pengaturan maju mundur setir. Mobil ini total memiliki 7 buah airbag. Ada airbag di bagian atas, kemudian untuk airbag berikutnya di sisi bahu, sehingga totalnya yang pertama di sisi pengemudi, lalu penumpang depan, yang ketiga di sisi atas sebelah kiri, kemudian berikutnya di bagian bahu sebelah kiri, yang kelima ada di bagian atas sebelah kanan, dan yang keenam ada di bagian bahu, dan yang ketujuh ada di bagian lutut. Kurang lebih itulah informasi tambahan yang kami sampaikan. Dari bagian depan sekarang kita kembali ke bagian belakang. Kita lihat seperti apa bagian bagasi mobil Hyundai Ioniq ini. Untuk tampilannya mobil ini memiliki model seperti mobil sedan. Nah, untuk membukanya di sini secara manual, belum elektrik. Untuk bagian bagasinya ini sangat luas sekali, serta di bagian atas juga sudah dilengkapi dengan tonneau cover. Ini berfungsi sebagai tempat atau laci penyimpanan tambahan. Bisa kita lihat di sini bisa digunakan untuk berbagai muatan tambahan, serta untuk mobil Hyundai Ioniq ini juga sudah dilengkapi dengan slot untuk kabel pengecasan. Ketika selesai digunakan, kita tinggal mengecas mobil. Caranya tinggal kita buka covernya ini, kemudian kita masukkan ke dalam slot. Lalu kita ambil daya dari listrik rumah. Mobil ini tidak memiliki ban serep atau ban cadangan, tetapi di sini sudah dilengkapi dengan tire kit, sehingga dalam kondisi darurat kita cukup menggunakan tire kit tersebut tanpa perlu mengganti ban serep. Selain itu, ini juga berfungsi untuk menghemat space yang ada di bagian belakang bagasi ini, karena space bagian belakangnya sudah digunakan sebagai tempat penyimpanan baterai. Di sini terdapat petunjuk jika cover pada bagian tangki baterai tersebut tidak bisa dibuka, bisa ditarik dari belakang sini. Kemudian untuk jok paling belakang ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Isofix, bisa digunakan sebagai tempat kursi bayi. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian belakang mobil listrik Hyundai Ioniq warna putih terbaru. Dari bagian belakang sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin dan juga baterainya. Sebagai informasi, mobil listrik Hyundai Ioniq ini memiliki kapasitas baterai di angka 38,3 kW. Dengan kapasitas tersebut, mobil ini diklaim mampu mencapai di angka 300 km. Untuk masalah baterainya ini Anda tidak perlu khawatir, karena dari pihak Hyundai berani menjamin baterainya ini dengan garansi hingga 8 tahun atau 160.000 km. Garansi yang cukup lama dan sangat menjanjikan, karena dari pihak Hyundai meyakini bahwa baterainya ini memiliki kapasitas dan kemampuan kerja yang sangat baik. Untuk mesinnya di sini menggunakan teknologi permanent magnet synchronous motor. Mesin ini mampu menghasilkan daya listrik murni di angka 100 kW atau 136 PS.
Mesin ini mampu mencapai keseimbangan sempurna antara efisiensi tinggi dengan tenaga tinggi. Untuk torsinya sendiri, di sini mampu mencapai 31 km atau setara dengan 295 Nm. Mengingat mobil ini merupakan mobil listrik, sehingga torsinya dapat dihasilkan secara instan sesaat seketika kita menginjak gas. Nah, bagaimana? Keren sekali bukan? Jadi, tertarik untuk memiliki mobil listrik Hyundai Ioniq ini juga? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Demikian video mengenai review mobil listrik Hyundai Ioniq terbaru di tahun 2021 warna putih. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil listrik Hyundai Ioniq. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Hyundai Ioniq semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa beli mobil ya dirubah mobil. Terima kasih.